Saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi konseling perkawinan kepada Saudara Sheila dan Saudara Vivi. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Karlin. Saya akan memandu kegiatan konseling kita pada hari ini, yaitu pembahasan kita mengenai calon ibu dan ayah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara yang telah menjadi sepasang suami istri. Tentunya dalam menjalankan kehidupan pernikahan, saudara akan bersiap menghadapi kehidupan bahtera rumah tangga. Salah satunya yaitu mempersiapkan diri menjadi seorang ibu dan ayah. Ya, dalam sesi konseling ini saya harapkan semoga kita bisa mengikutinya dengan penuh antusias dan semua dari kita bisa aktif berpartisipasi. Dalam kegiatan konseling ini saya menggunakan teknik klasikal, yaitu nanti saya akan memberikan penjelasan mengenai seputar persiapan menjadi seorang ibu dan ayah, dan nantinya kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih mempersiapkan diri menjadi calon ibu dan ayah. Baiklah, sebelumnya kita mulai dengan apa sih perkawinan menurut kamu? Mungkin dari Sheila dan Vidi bisa menjelaskan secara sendirinya apa sih menurut kalian pernikahan itu atau perkawinan itu? Ya, bagus. Itu merupakan pendapat dari saudara mengenai perkawinan. Oke, kita lanjutkan. Jika dijelaskan secara pengertian, dari pernikahan atau perkawinan itu dapat diartikan sebagai salah satu azas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, merupakan salah satu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah. Nah, jika dilihat dari pengertiannya tadi, tentunya pernikahan itu ada tujuannya. Apa aja sih tujuan dari pernikahan? Bisa kita lihat, tujuan pernikahan yaitu berbakti kepada Tuhan. Nah, kita menjalankan kehidupan pernikahan itu berdasarkan asas ketuhanan, seperti sudah dijelaskan dalam undang-undang tadi. Selanjutnya yaitu menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar. Selanjutnya, mencukupkan kodrat hidup manusia, yaitu saling membutuhkan. Nah, selanjutnya yaitu menjadi pasangan yang bertakwa. Selanjutnya memperoleh keturunan, dan terakhir adalah membangun generasi beriman. Memperoleh keturunan atau membangun generasi beriman yaitu tujuan pernikahan itu adanya keturunan selanjutnya dari sebuah pernikahan, yaitu anak. Nah, kita akan berfokus pada tujuan pernikahan memperoleh keturunan atau membangun generasi beriman. Oke, kita lanjutkan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ada undang-undang atau peraturan tentang perlindungan anak. Seperti yang kita tahu, kita adalah rakyat Indonesia atau warga negara yang tentunya terikat dalam aturan-aturan agama, aturan adat, dan aturan negara. Nah, dalam negara kita sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Karena seperti yang kita tahu, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu dijaga. Nah, salah satunya adalah pasal ini, pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebenarnya apa sih kewajiban dan tanggung jawab seorang orang tua? Oke, yang pertama adalah mengasuh.
memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Oke, selanjutnya, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Setelah itu, mencegah terjadinya perkawinan anak usia dini atau usia masih anak-anak. Nah, yang terakhir adalah memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak. Oke, seperti yang kita tahu, anak saat lahir di dunia ini sampai nantinya dia dewasa dan mampu hidup sendiri adalah tanggung jawab orang tua. Mulai dari kehidupannya, pendidikannya, dan segala kebutuhan diri dia dalam hidup adalah tanggung jawab orang tua. Nah, maka perlu disadari bahwa tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua itu tidak mudah dan perlu kita sadari apa saja. Nah, dari materi ini, semoga saudara Sheila dan Vidi bisa memahami apa sih kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, tentunya dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, kita perlu adanya batasan atau lingkaran yang mengatur apa aja sih yang sebenarnya kita kita atur atau menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yaitu yang pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Nah, yang kedua adalah kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut akan berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, dalam undang-undang ini diberi penjelasan mengenai kalau misalkan orang tua itu wajib memelihara, mendidik anaknya sebaik-baiknya seperti yang sudah dijelaskan pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua tadi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, kewajiban orang tua ini hanya akan putus sampai anaknya itu sudah menikah atau kawin atau sudah dapat berdiri sendiri. Nah, selama itu dari mulai dia lahir sampai dia dewasa nantinya, itu merupakan tanggung jawab orang tua. Dan orang tua memiliki hak untuk mengatur atau memelihara anaknya. Oke, yang selanjutnya, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kalau dalam Islam, kewajiban dan tanggung jawab orang tua itu apa aja sih? Yang pertama yaitu merawat dan mendidik dengan pendidikan Islam. Selanjutnya, memberikan anak pendidikan intelektual seperti menyekolahkan anak, menyalurkan minat bakatnya, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah memberikan anak perlindungan, memberikan rasa nyaman kepada anak dengan memberikan suasana rumah yang baik dan juga memberikan proteksi-proteksi lainnya yang dengan tujuan melindungi anak. Yang selanjutnya adalah memberikan nafkah kepada anak dan keluarga. Yang terakhir adalah memberikan kasih sayang. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ada beberapa pertanyaan nih yang perlu kita diskusikan bersama. Didiskusikan oleh saudara Vidi dan Sheila. Bagaimana sih mempersiapkan diri sebelum menjadi orang tua? Nah, jawab pertanyaan ini dengan mendiskusikannya bersama pasangan. Ya, pertanyaan pertama, apa sih prioritas kalian atau prioritas kita sebagai pasangan itu di awal pernikahan ini? Karir atau langsung mengisi momongan atau merencana mempunyai anak, ataukah masih merintis usaha atau membangun rumah dulu? Itu macam-macam contoh prioritas. Nah, saya akan didiskusikan apa sih prioritas kalian sebagai pasangan muda. Mungkin boleh dicatat di kertas yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, jika sudah, pertanyaan selanjutnya. Jika prioritas kalian adalah anak atau tidak, belum prioritas yang mempunyai anak, tidak apa, kita kesampaikan dulu masalah prioritas. Selanjutnya, pertanyaan, apakah kalian akan mempunyai anak? Pilih ya atau tidak. Oke.
Nah, selanjutnya, jika ingin mempunyai anak, pengen punya anak berapa sih? Karena perlu didiskusikan juga sebagai pasangan mau memiliki anaknya berapa. Jika memang kesanggupannya hanya satu, maka orang tua atau calon orang tua akan mempersiapkan diri mempunyai anak satu. Tapi jika kedua individu ini atau pasangan ingin memiliki 10 anak atau 5 anak misalkan, merupakan anak yang banyak, tentu saja uh, sebagai calon orang tua kita harus mempersiapkan diri mau punya anak berapa. Jadi diskusi tentang pertanyaan mau punya anak berapa ini merupakan dipersiapkan juga. Silahkan dijawab dan didiskusikan. Oke, baiklah. Selanjutnya, kapan sih siapnya punya anak? Kapan sih kita sebagai pasangan ini siap mempunyai anak? Apakah tahun depan? Ataukah segera setelah pernikahan ini? Ataukah masih menunggu selesai pendidikan atau pekerjaan? Silahkan dijawab. Selanjutnya, siapa yang akan bekerja dan mengasuh anak? Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup tahu juga karena dalam mengurus anak atau mempersiapkan diri sebagai orang tua, kita harus membagi tugas tentunya. Ada yang bekerja dan juga ada yang mengurus anak. Karena kita tetap butuh pekerjaan atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, tapi bagaimana dengan anak? Siapa yang akan mengurus anak jika istri diperbolehkan untuk bekerja juga? Apakah istri akan mengurus anak juga atau membutuhkan ART atau asisten rumah tangga atau akan diberikan kepada kakek atau neneknya? Silakan diskusikan. Oke, selanjutnya kita siap secara finansial, fisik, dan mental tidak ya? Nah, silakan didiskusikan bersama pasangan. Apakah finansial, fisik, dan mental kalian sebagai calon ibu dan ayah sudah siap? Silakan didiskusikan. Oke, baiklah. Selanjutnya, jika istri sakit, bagaimana sih peran suami? Silakan saudara Vidi menjabarkan atau menjelaskan bagaimana sih kira-kira nantinya jika Sheila sakit, apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami? Oke. Selanjutnya, bagaimana sih gaya parenting yang akan kita terapkan? Karena gaya parenting ini harus sinkron atau harus laras antar pasangan, antar individu dalam pasangan itu. Jika Vidi ingin menerapkan cara parenting dengan sistem otoriter, maka si Sheila harus otoriter juga. Jangan sampai nanti ketika terjadi ketimpangan sehingga anak menjadi bingung. Di saat sama ayahnya tidak boleh, tapi sama ibunya boleh, nanti akan terjadi simpang siur atau kebingungan pada anak dan anak menjadi tidak percaya pada itu. Dan selanjutnya adalah siapa yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan selanjutnya masih ada lagi, bagaimana sih membangun hubungan dengan kedua pasang kakek dan nenek. Seperti yang kita tahu, Sheila mempunyai orang tua, Vidi juga mempunyai orang tua, dan kedua orang tua kalian masih utuh dan masih hidup keduanya. Jadi bagaimana sih cara kalian menghubungkan bonding antara anak dengan kakek dan nenek mereka? Karena hubungan kakek dengan nenek itu harus dibangun dengan anak sehingga anak itu mengenali dan juga akrab dengan kakek dan neneknya dan kedua kakek dan nenek. Oke, selanjutnya bagaimana sih penanaman pendidikan agama untuk anak? Apakah anak akan disekolahkan dalam sekolah Islam atau akan ada guru ngaji ataukah Sheila sebagai ibunya yang akan mengajarkan langsung ataukah Fidi sebagai orang tua sebagai ayahnya yang akan mengajarkan langsung tentang pendidikan agama itu silahkan didiskusikan. Selanjutnya, bagaimana sih sekolah anak nantinya? Kira-kira anak akan disekolahkan kemana? Walaupun saat ini anak belum ada, tapi perlu dipersiapkan atau didiskusikan tentang sekolah anak. Apakah anak akan tetap bersekolah di kampung halaman, atau kan nanti anak diperbolehkan untuk sekolah di luar kota atau di pesantren, ya?
Oke, oke. Yang terakhir adalah diskusi atau pertanyaan mengenai bagaimana sih kondisi keharmonisan suami dan istri. Karena anak hanya berpangku pada ibu dan ayahnya. Tidak ada yang lain. Sehingga ibu dan ayah harus membangun kondisi keharmonisan dalam keluarga, dalam rumah mereka. Sehingga anak akan tumbuh dengan baik dalam keluarga yang harmonis dan saling bekerja. Jika sudah didiskusikan, pasti kan pertanyaannya sih, untuk apa sih kita menjawab pertanyaan itu? Tentunya untuk mengetahui apakah kita sudah siap menjadi ibu dan ayah dan mencegah konflik yang akan terjadi saat memiliki anak dan mencegah dari perceraian. Selanjutnya, sebelum mempertimbangkan memiliki anak, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang perlu dipersiapkan atau yang perlu dicek terlebih dahulu. Itu adalah pertimbangan keuangan. Seperti kita tahu sekarang, zaman sekarang itu apa-apa serba mahal. Baik itu popok ataupun kebutuhan peralatan bayi, itu sekarang serba mahal. Apakah keuangan kita sudah siap untuk menambah atau menambah anggota keluarga atau adanya anak nantinya? Jika memang kondisi keuangan belum siap, maka pertimbangan atau diskusi mengenai anak perlu dipertimbangkan kembali. Selanjutnya yaitu cek kesehatan. Kenapa sih perlu cek kesehatan? Sebagai calon orang tua, sebagai calon ibu dan ayah, tentu kita ingin memiliki keturunan atau anak yang sehat. Nah, bagaimana sih menciptakan anak yang sehat? Tentunya dari orang tua yang sehat pula. Jika salah satu dari orang tua memiliki penyakit yang akan nantinya menurunkan anak, orang tua sudah tahu dan sudah siap menghadapi hal tersebut. Jadi nanti tidak akan ada saling salah-salahan, ini salah kamu atau salah aku tentang bagaimana kondisi anak atau menghindari adanya cacat fisik atau cacat pada anak yang lahir. Selanjutnya dalam mempertimbangkan keharmonisan pernikahan. Dan terakhir adalah menyadari bahwa segalanya tak akan dapat berjalan sesuai rencana. Seperti yang tadi kita sudah bahas, kita sudah merencanakan nih kita mau punya anak di tahun sekian, mau punya anak sekian, dan sebagainya. Tapi tentunya segala sesuatunya itu adalah kehendak Tuhan. Dan perlu disadari bahwa segala sesuatunya itu tidak akan sesuai rencana dan kita harus berlapang dada karena biasanya dari ketidakterimaan atas kenyataan yang terjadi akan menjadi sebuah bibit konflik atau salah satu kon, uh, salah satu alasan atau timbulnya masalah dalam pernikahan. Oke, quotes untuk hari ini, kalian adalah pasangan yang hebat dan sudah berhasil menyatu dalam ikatan sah pernikahan. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami dan istri, maka jaga dan rawatlah titipan Tuhan dengan sebaiknya. Oke, any question? Apa ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan. Baiklah, diskusi kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dan materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Vidi dan Sheila sebagai calon orang tua sudah siap menyambut anak nanti. Terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.